Inilah laga perdana Timnas U17 versus Korea Republik, dimulai dengan kick-off babak pertama. Semoga dengan strategi yang diterapkan oleh pelatih Nova Arianto bisa meredam serangan-serangan yang dimainkan Korea Republik. Dan Coach Nova pastinya sudah meramu strategi untuk menahan gempuran Korea Republik. Timnas U17 yang diasuh oleh pelatih yang tidak asing lagi namanya Coach Nova Arianto. Kita berharap semoga di laga perdana ini Timnas U17 bisa meraih poin, setidaknya bisa menahan imbang Korea Republik. Sepertinya Coach Nova menggunakan formasi 5-4-1. Mari kita saksikan babak pertama. Bisa meraih hasil terbaik di laga pembuka dan kick-off persaingan balap pertama berlangsung. Pasukan Garuda Muda dengan jersey serta putih dengan aksen hitam hilang action dan tekanan dari kali ini masuki area pertahanan dari Garuda Muda begitu berbahaya, cukup terbebas tapi sangat cantik tadi timing tepat yang dilakukan oleh Muhammad Ghazali untuk celah coba dimanfaatkan tadi. Ini memang di mana play kick off yang coba kita lakukan dibaca oleh Korea dan Korea memang masih melakukan pressure tinggi di awal. Tapi lagi terhadap si pemain Korea Republik dan bola diamankan pertama Muhammad Al-Ghazani harus bertugas di zona pertahanan dan ini pemain memang memiliki kemampuan bertahan 1 lawan 1 sangat baik dan dia pertunjukan di awal laga tapi ada kesalahan out ball tadi berujung lagi kesempatan serangan sebuah tendangan keras yang masih belum mampu diarahkan tempat sasaran tadi oleh pemain Korea Republik yang terlepas dan begitu dan ini membuat serangan demi serangan Korea menggempur pertahanan Timnas U17 yang sampai saat ini masih perawan alias belum kebobolan dari Korea Republik. Bertubi-tubi serangan Korea ke gawang Timnas kita. Mudah-mudahan kita tidak kebobolan di babak pertama. Di belakang ketika build up Marie Chan tadi melepaskan Kim Ye-geon, ada 2 pemain yang mengcover Matthew Baker, tapi outball-nya kurang sempurna. Kembali ancaman dari Korea Republik. Ye-geon ada peluang tendangan dahsyat tadi menyentuh Mistar dan masih selamat gawang dari Dava dan Indonesia U17. Ya, Ye-geon lagi-lagi menunjukkan bagaimana kapabilitasnya ya. Dan ini peluang arah passing ke Mirza pun sudah tertutup. Govian Bin kepada Park Bill Chan yang kali ini kendalikan bola di lapangan tengah bagi Korea Republik. Coba memanfaatkan lebar lapangan tapi kembali gagal dan satu umpan yang sangat baik melaju berbahaya peluang bagi Indonesia. Oh, terlalu lama untuk mengambil keputusan tadi Muhammad Mirza. Sayang Reza, peluang emas bagi Indonesia gagal diselesaikan. Ya, satu umpan yang begitu dan Mirza 1 lawan 1. Ini momen seharusnya di mana dia melepaskan tembakan, tapi ada keraguan di sana. Apakah harus melepaskan tembakan? Apakah harus melewati penjaga gawang? Dari Jeddah tanpa gol, namun sudah ada peluang-peluang yang bisa dicetak oleh kedua tim. Lagi aksi dari Taekwondo Warriors muda untuk bisa membuka pertahanan dari Putu Panji dan kawan-kawan. Satu bola berbahaya, lagi kesempatan didapat. Tendangan first time tadi yang dilayakkan oleh Kim Ji-hyuk. Masih belum mampu diarahkan tempat sasaran. Beruntung bagi Indonesia karena ruang tadi tercipta dengan satu effort yang begitu mengancam. Dilepaskan oleh Kim Ji-hyuk. Bukan tadi oleh Muhammad Al-Ghazani. Ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain depan Korea Republik tadi, Hee-jung sepertinya, terhadap Putu Panji. Dia mengangkat kaki terlalu tinggi ya, Jong Hee-jung, ketika mencoba untuk mendapatkan bola. Putu Panji juga tidak melihat datangnya arah bola, sehingga dia cukup kaget tadi ketika bola justru datang kepadanya. Dua wingback dari Indonesia yang diharapkan bisa banyak maju serangan ya. Sejauh ini juga masih agak hati-hati untuk naik ke depan tadi. Baik Alfredo dan juga Fabio Aska. Matthew Baker, line breaking pass yang sangat baik dari Alfredo tadi. Mirza sangat tangguh memang pemain bertahan Korea Republic. So Yun-woo, bintang muda dari Jeonnam Asan ini mempertunjukkan upper body strike yang sangat baik. Ya, first touch yang sebenarnya sudah cukup baik ya untuk bisa melepaskan diri, tapi kita bagaimana Yun-woo tadi menutup jalur larian. Ini juga situasi yang sering kita lihat ya di laga ini, bagaimana penjaga gawang Park Do-hoon naik cukup tinggi untuk melanjut serangan. Berikan umpan panjang, ada kesempatan kali ini bagi Korea Republic. Tendangan berbahaya diarahkan menuju gawang tadi. Jung Hee-jung
Coba untuk memberikan ancaman, tapi belum mampu untuk bisa arahkan bola tepat sasaran. Satu hadangan dari Putu Panji, justru bola jatuh dalam laju pergerakan dari Hijung sang sekarang lagi coba dilakukan oleh Ji Hyuk. Satu kesempatan dari area sentral, begitu berbahaya. Baker coba menghadang, ada defleksi tadi dan sangat vital tadi. Satu gangguan dari Putu Panji mencegah tendangan Kim Ye-gyeon untuk bisa masuk menembus gawang dari Indonesia. Dan lagi-lagi ya, kombo antara Matthew Baker dan juga Putu Panji benar-benar dewasa. Mereka tidak menyerang Kim Ye-gyeon karena dia tahu betapa kulitnya pemain yang satu ini. Ya, Tunggu ancaman di area sentral, bola diarahkan kepada Hijau dan ada tandukan tadi menyentuh tiang gawang dari Kapten Ko Hyun Bin, menerima umpan dari So Yun Woo. Ini salah satu peluang terbaik ya dari Korea di babak yang pertama. Tapi memang sudah lebih dulu dalam posisi offside. Offside ya. Oh, sangat baik memang pertahanan dari Indonesia tadi ya. Setelah bola hilang memang mereka langsung naik untuk menarik garis offside. Manfaatkan Kim Ye-gyeon. Wow, begitu berbahaya dari mulut gawang. Peluang terbuka gagal dieksekusi dengan baik oleh Lim Ye-chan. Beruntung bagi Indonesia U17. Ada celah tadi yang coba dimanfaatkan oleh Ye-chan, mencuri posisi di belakang pertahanan dari Daniel Alfredo dan kawan-kawan, dan hampir saja berujung malapetaka. Ya, kita lagi-lagi melihat bagaimana visi yang begitu brilian ya dari Kim Ye-gyeon. Dia bisa tampak juga struggle ya di akhir babak yang pertama untuk berduel menghadapi dua bek tengah Korea. Tambahan waktu minimal hanya 1 menit dan kita menuju akhir dari persaingan di babak pertama dengan perjuangan luar biasa dari Indonesia U17. Diupah peluit dari referee asal China, Jin Qingyuan. Tanda akhir dari perjuangan di babak pertama dengan masih bermain tanpa gol dan aksi bertahan yang dipertunjukkan oleh para pemain Indonesia. Begitu heroik, terutama Putu Panji dan juga Matthew Ryan Baker untuk mencegah Korea Republic menciptakan gol, dan sementara ini di halftime masih 0-0 antara Korea Republic U17 Di half space. Second half dari laga ini sudah berlangsung dan kick off persaingan babak kedua sudah bergulir dengan kondisi masih tanpa gol di Jeddah. Showdown antara Indonesia U17 dengan Korea Republic U17. Tim yang punya prestasi menggilap, 2 kali kampiun di level ini, dikembangkan oleh Kim Ye-gyeon. Tight spaces seperti dimanfaatkan, gagal berputar tadi. Masih ada peluang bagi Min Chan dan Taeguk Warriors muda. Bola berbahaya, Dava dengan sentuhan tipis tadi. Masih ada peluang, dikirimkan lagi ke zona berbahaya. Tandukan yang begitu terbuka bagi Park Hyung Chan. Beruntung bagi Dava, bola tadi tidak bisa diarahkan tepat sasaran oleh Hyung Chan. Ya, sepertinya Korea Ada ruang bagi Haram. Pantau, dimonitor, ditempel dengan sangat baik tadi oleh 2 pemain Indonesia, tapi kemudian ada umpan yang bisa dilepaskan. Putu Panji berikan tandukan yang optimal dan tendangan jarak jauh tadi belum mampu untuk mengganggu konsentrasi dari Dava. Satu upaya dimanapun menyaksikan laga ini, apakah nobar atau ada di rumah lagi mungkin bersama dengan keluarga, ini adalah peluangnya. Coba lagi dimentahkan dan sangat baik tadi hadangan dari Al Ghazali mencegah Hijung untuk bisa melontarkan satu effort menuju gawang dari Dava dan Indonesia U17. Tendangan dahsyat dari Wusik. Zaman lagi belum berakhir dari Korea Republic. Kesempatan cukup terbuka dari jarak jauh, semua sepakan yang begitu berbahaya. Sentuhan dari penjaga gawang Dava. dan Korea memang melakukan pergantian lebih dulu ya, dan terlihat kali ini mereka menekan dengan jumlah pemain yang lebih banyak di sepertiga akhir tadi. Butuh respon dari Coach Nova karena beberapa pemain kaki mulai berat ya untuk bisa bergeser. Matthew Baker, termasuk juga Nazril tadi yang agak mampu untuk bisa menutup peluang karena memang Tendangan penjuru kalau sangat berbahaya, masih mampu dihalau. Sampai tekanan bagi Korea Republic. Bola diarahkan menuju lagi ke area sentral dari kotak penalti. Yang kedua, ada sentuhan besar gawang dan side netting. Tendangan yang dilepaskan Wusik baru ditampil di babak kedua, tapi 2 peluang sudah didapat oleh Wusik untuk mengancam gawang dari Dava dan Indonesia. ya satu umpan yang sangat bisa diantisipasi oleh Dava ya, karena bola berputar sedikit menyentuh Fabio Aska. Bantuan mengenai Miskar dan Wusik sudah bebas. Untuk memang ada sedikit gangguan juga dari Evandra Florasta. Umpan dari Jisoo bagi Indonesia, letakkan Wusik.
tidak sesuai dengan intensinya dan kembali Tristar dan tiang gawang menjadi penghadang. Kali potensi ancaman dengan tendangan dahsyat yang dilepaskan oleh Jisung dan juga Augusto. Dua pemain yang sangat positif bisa ditampilkan dari pasukan yang ada di sisi lapangan. Dan ancang-ancang yang hampir setengah lapangan ya. Dan Tori dalam melakukan laga ini juga menangis melihat approach seperti ini dimanfaatkan oleh pasukan Garuda yang hampir tadi bisa arahkan bola menuju gawang untuk panjang tangan dan kemudian distribusi kilat. Dia berikan kepada Hyunung, mampu lewati hadangan dari dua pemainkah. Hyunung berbahaya, masih ada bintang muda kita Nasril yang lagi-lagi di posisi tepat tadi. Jangan lupa juga bagaimana Rasa letihnya kan juga membebani para pemain dengan ancaman tendangan penjuru. Variasi pendek kali ini, satu kesempatan berbahaya, Minchan mampu luar biasa dihadang. Hengga. Hengga tampil Spartan di laga ini. Kembali Jisung. Umpannya diarahkan ke sisi terluar, tapi Wusik coba digapai. Medali first touch tadi yang belum sempurna, tapi ada kesempatan bagi Hyunung. Sangat berbahaya Hyunung dan satu peluang emas bagi Park Seo-jun yang belum lama masuk. Dia beruntung, memang dia tampak tidak nyaman ya dengan kaki kirinya tadi. Panjang yang boleh dikatakan ini mirip dengan tendangan bebas. Dan setnya sudah sangat jelas tadi, ada 4 pemain dengan jersey putih di area kotak penalti, tapi masih mampu dihalau peluang dengan sebuah satu upaya tendangan handball tadi seperti penalti untuk Indonesia. Matthew Baker menciptakan kondisi yang begitu mengancam di kotak penalti, dan ini berawal dari satu lemparan penalti. Konsentrasi penuh dari titik putih. Garuda Muda punya kesempatan. Asa terjaga meraih kemenangan. Harapan ada di pundak Evandra Florasta. Tendangan penalti mampu dihalau. Evandra Florasta reboundnya mampu menciptakan gol yang tentunya bermakna luar biasa. Pasukan Garuda Muda siap terbang tinggi di Saudi Arabia. Dimulai di laga pertama, Jeddah menjadi saksi bahwa Garuda Muda tidak main-main. Di momen penghujung laga, Evandra Florasta penaltinya memang gagal, tapi dia pemain paling tenang untuk bisa menciptakan situasi berikutnya dari rebound, merobek jalan Korea Republic. Pasukan Garuda Muda unggul 1-0. Teriakan melepaskan tekanan, tangisan melepaskan tekanan Evandra. Ya, saat backup dilakukan oleh David Zaidan ya, hanya melakukan delay. Kim Min Chan, umpan kaki kiri berbahaya. Dapat tangkapan yang sangat baik. Kesempatan terakhir ya bagi Korea. Harus mampu dihalau. Sudah jelas pelanggaran. Dan ini adalah momen terakhir mungkin bagi Korea untuk bisa masuk ke area pertahanan Indonesia. Ada bentuk frustasi dari Park Seo-jun yang mungkin juga kan tidak bisa tidur nyenyak malam ini dengan melepaskan satu peluang emas tadi ketika dia baru masuk. Dia laga akan berarti menit 100 dan tampaknya ini adalah tendangan terakhir kita harapkan di laga ini. Kita nantikan peluit panjang menjadi momen indah yang dinanti di Jeddah, Saudi Arabia, di venue yang begitu istimewa, Prince Abdullah Al Faisal Sports City. Garuda Muda di laga pembuka grup C tampil heroik dan menuju akhir persaingan. Ada penalti yang didapat. Evandra Florasta sebagai Algojo gagal memang, tapi reboundnya mampu mengantarkan jala dari Korea Republic U17 dan akhirnya mampu mengunci kemenangan bersejarah bagi pasukan Garuda Muda. Tangisan yang tentunya berarti kebahagiaan. Indonesia U17 unggul 1-0 atas Korea Republic U17, dan kami akan segera kembali hanya untuk Anda.